Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Husnul Mukmainah. Saya Rosita. Saya Naipa Sutaningrum. Saya Siti Nabila Peniansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang Bab 3 tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Nah, yang pertama itu ada perkembangan politik masa demokrasi liberal yang akan dibacakan oleh Nabila. Yang pertama ada sistem pemerintahan. Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada Agustus 1950, RI kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RI ke UUD sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitasional di berbagai bidang kehidupan. Pada era itu ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Nah, yang kedua yaitu ada sistem kepartaian yang akan dijelaskan oleh Naya. Nah, jadi sistem kepartaian itu adalah yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Hatta menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya, partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Itu nggak baik ya. Nah, partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet ini tidak berumur panjang sehingga programnya terjadi instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi pemimpin. Selanjutnya ada pemilihan umum 1955 yang akan dibacakan oleh Rosita dan Naya. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun, pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. 4 perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kan ada PNI. PNI itu memperoleh 57 kursi. Nah, yang kedua itu ada Masyumi sama memperoleh 57 kursi. Yang ketiga itu ada Nahdlatul Ulama memperoleh 45 kursi. Yang keempat yaitu ada PKI memperoleh 39 kursi. Pemilihan umum 1995 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1996 oleh Presiden Soekarno.
Pemilihan umum 1955 selain memilih anggota DPR, juga memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilihan umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956. Perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. Empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, yang pertama itu ada PNI. PNI itu memperoleh 119 kursi. Kalau misalnya Masyumi itu memperoleh 112 kursi. Kalau Nahdlatul Ulama itu memperoleh 91 kursi. Nah, PKI memperoleh 80 kursi. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung pada tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1999 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD. Namun, terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara usulan negara yang ada. Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis dan partai. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dan anaknya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Konstituante harus meminta UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan. Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekret Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatukan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUD sementara yaitu 1950. Nah, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua itu ada mencari sistem ekonomi nasional yang akan dijelaskan oleh Ustaz Mutmainah. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membuat dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Suamito Jojo Hadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Gagasan Suamito kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud Pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP, yang sering disebut juga dengan Plan Suamito. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicancang program Benteng. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun bisnis modal di bawah perlindungan pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Sayangnya, dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program Benteng, pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi, namun orang-orang yang punya hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Penyelewengan lain dalam pelaksanaan politik Benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya memiliki keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya, yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Ali mewakili pribumi Indonesia dan Baba mewakili warga keturunan Cina.
Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui Gerakan Asaat. Gerakan Asaat ini memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian, dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan ini memunculkan reaksi negatif, yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan pribumi. Pemerintah juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Untuk itu, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberikan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal 2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syarifuddin. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN yang dipimpin oleh De Juanda. Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Contohnya itu ada beberapa perusahaan yang dinasionalisasi, misalnya ada Envi sama KPM menjadi PT Pelni atau KNILM. Yang kemudian dibentuk Garuda Indonesia Airways dan perusahaan minyak Borneo Petroleum Matsyapi Paji. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Rizky Febian Makan Terasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.